Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ismaya dengan NIM 10206023 dan ini Januar Iqbal Kamarullah 10206030. Nah guys, kali ini kita mendapatkan tugas untuk mereview sebuah kompresor dan sebuah pompa. Nah, yang berlokasi di Lapang Palabuhan, depan Palabuhan Subang, di SMA depan SMA 4 itu di namanya Zain Steam. Kenapa kita memilih Zain Steam? Karena di dalam timan tersebut sudah menyangkut dari kompresor dan pompa. Jadi kita observasi bisa sekaligus dua objek observasi. Nah guys, daripada berlama-lama, mari kita Ciao. Kita udah sampai di tempat steam yang tadi kita tuju. Nah, kita sedang mencari pemiliknya dulu ya guys. Guys, jadi ini pemilik steamnya ya. Dengan siapa A? Ricky Armanda. Ini susah ya. Nah ini dengan Bang Ricky Armanda, pemilik dari steam ini ya guys. A, mohon izinnya kita mau nge-review kompresor sama Nah, oke, langsung. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mereview barang mesin, yaitu mesin apa? Mesin kompresor. Dimulai dari komponen-komponennya, di antara lain komponen utamanya yaitu komponen kompresor, torak angin, torak pistonnya di sini nih. Ini untuk mengompa angin menuju tangki. Nah, komponen penggerak utamanya di sini yaitu mesin Honda untuk menggerakkan sebuah kompresor pada puli. Nah, di antaranya komponennya yaitu komponen puli depan, yaitu penggerak mesinnya. Nah, ini ada V-beltnya dari Mitsubishi ukuran A39 dengan diameter sekitar 15 cm. Nah, komponen lainnya yaitu untuk mengukur sebuah tekanan angin di dalam tabung, yaitu pressure gauge. Nah, di sini ada valve untuk menutup dan membuka angin masuk dan keluar. Konsep mesin daripada ini yaitu mesin 4 tak 4 percepatan dengan menggunakan bensin bukan solar. Nah, ini adalah permainan gas, yaitu untuk mengatur putaran daripada mesin. Nah, ini yaitu untuk mengatur cuk. Apabila mesin dalam keadaan dingin susah dinyalakan, maka bisa menggunakan cuk ini. Nah, ini itu adalah saluran bensin, katup bensin. Sekarang kita coba untuk menyalakan mesin. Mesin akan menyala dan memompa kepada tabung. Nah, di sini ada untuk menyalakan dan mematikan sebuah mesin ini. Ada on, adapun ada off. Nah, mesin pun nyala, mati.
Di sini nah pompa dan kompresornya itu harus dilakukan pemeliharaan, maka di antara lain pemeliharaannya yaitu satu, ganti oli untuk motor penggeraknya. Yang ditenagai oleh bensin itu kan pasti panas dan adanya gesekan motor bakar, itu pasti dilakukan yang namanya pergantian oli. Yang kedua, lakukan cek secara berkala, yaitu busi. Kenapa busi? Karena busi untuk pengapian pada motor bakar. Nah, selanjutnya kita lihat dari defleksi V-belt. Apabila defleksi V-belt sudah kendur ataupun getas, maka harus dilakukan pergantian V-belt. Nah, yang keempat yaitu pergantian puli. Apabila puli terlihat ada goresan ataupun cacat ataupun sudah tidak cocok dengan V-beltnya, itu harus dilakukan pergantian juga, bukan hanya dari V-beltnya gitu. Lalu pada komponen kompresornya, yaitu pompanya, pompa anginnya, kita harus dilakukan pengecekan adakah kebocoran atau tidak kebocoran pada sistem pompa anginnya. Apabila ada kebocoran, itu tekanan tidak akan naik, bahkan tidak akan mengisi. Kita cek mulai dari pompanya, torak pistonnya. Yang kedua, dari saluran menuju ke tabung. Nah, yang ketiga, kita lihat dari klemannya, apakah ada kebocoran atau tidak. Terakhir, kita lihat dari tabungnya. Tabung itu kan sifatnya besi ya, adapun stainless steel gitu. Nah, ini kan berbahan besi. Dalam berbahan besi ini kan angin itu mengandung kadar air, yang dimana air itu beresiko merusak komponen logam, yaitu karat. Nah, bisa terjadi kebocoran, maka harus diperiksa bagian tabung apakah ada kebocoran atau tidak. Apabila ada kebocoran, ya paling ditambal dan dilas agar tidak mengalami kebocoran. Selain dilas, bisa juga apabila ada kebocoran di dalam tabung menggunakan plastik steel, yaitu dari pemeliharaan kompresor. Nah, ini alatnya guys, yaitu pompa sentrifugal dengan digerakkan oleh motor listrik. Nah, motor listriknya menggunakan 2 V-belt. Nah, komponen-komponennya diantaranya yaitu mengatur tekanan air. Nah, yang kedua yaitu tabung reservoir. Fungsinya untuk memancing air dari tangki agar ketika dihidupkan dapat terpancing keluar. Yang ketiga yaitu penutup dan pembuka air keluar menuju nozzle stem. Nah, di sini kita akan mencoba pompa dengan ditenagai oleh dinamo listrik, motor listrik. Tanya lagi ke atas. Pompa pun menyala. Kita lihat di dalam. Nah, guys, jadi pemeliharaan pada pompa yang pertama yaitu kita memeriksa defleksi dari V-belt. Yang kedua, kita memeriksa suatu kebocoran dari saluran apa? Kita memeriksa kebocoran dari saluran output maupun inputnya. Nah, yang ketiga, kita memeriksa dari reservoir apakah yang tersumbat atau tidak. Apabila ada yang tersumbat, kemungkinan besar ketika penyedotan terjadi ada dari air ada kotoran seperti daun atau yang semacamnya tersedot, kemudian dari reservoir itu tidak bisa memancing air untuk keluar. Nah, yaitu dari saluran outputnya. Saluran output ini sangat bermanfaat bagi kita, yaitu untuk menyalurkan air keluarnya air. Cara memeliharaannya yaitu kita dengan memelihara suatu nozzle pada saluran tersebut agar tidak terjadi kebocoran. Meanwhile.